Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Mega Sinar saat ini sedang menyusun mengenai proyek RDTR di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nah, di sini kami akan menerangkan dan menjelaskan mengenai eh, perencanaan yang kami buat, lebih dan kurangnya semoga dapat dipahami. Baik, selanjutnya ada buku yang pertama, yaitu buku admin mengenai RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang Penyusunan RDTR di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang. Nah, profil dari perusahaannya kita yaitu perusahaan PT Mega Sinar yang beralamat di Jalan Jati Permai nomor 1 Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kita di pekerjaan penyusunan RDTR Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu sebagai kawasan strategis industri. Ini ada fakta integritasnya. Ada pengadaan jasa konsultasi penyusunan RDTR tahun anggaran 2019. Dan ini akte pendiriannya pada 23 Januari 2022 dan aktenya itu telah mengalami perubahan pada 10 Februari 2022. Ini ada data administrasinya bahwa status perusahaan kita itu berada di pusat. Dan ini ada izin usaha jasa konstruksi dan sertifikasi badan usahanya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada landasan hukumnya juga, ada akte-aktenya. Lalu pengurusnya tuh kami ada Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum. Saya sendiri, Indah Nur Aziza, sebagai Direktur Utama, dan ada Aliyah Nazma sebagai Direktur Teknik, dan ada Kansani Tami sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya ada Syifa Lutfiah sebagai Direktur Umum. Selanjutnya kita bekerja sama dengan Bank BNI, BRI, dan Bank BJB. Ini personalisasi perusahaannya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada data personalisasi tenaga ahlinya. Dan ini ada surat pernyataan kebenaran informasi perusahaan bahwa perusahaan kita tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam dan tidak sedang menjalani sanksi pidana atau tidak bangkrut. Ini ada surat pernyataan personilnya dan ada CV-CV dari kami. Ini ada sistem komputerisasi, yaitu sebagai fasilitas pendukungnya. Ada peralatan, ada studionya juga. Dan ini ada akte pendiriannya yang melengkapi pada proyek kita kali ini. Ada akte perubahannya, ada surat izin, dan ini ada NPWP kami semua. Mungkin itu saja yang dapat ditampilkan pada buku 1. Selanjutnya pada buku 2. Nah, pada buku 2 kali ini ada buku USTEK atau Usulan Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluannya. Di sini menjelaskan mengenai perubahan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, lalu potensi dan masalah di Kecamatan Jatibarang, rencana detail tata ruang yang sebelumnya, lalu ada maksud dan tujuan. Nah, di sini salah satunya adalah menjadikan sebuah pedoman pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan kawasan strategis di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Lalu untuk ruang lingkupnya ada ruang lingkup wilayah makro, lalu ada ruang lingkup wilayah mikro yang tersusun jelas di laporan di sini. Lalu ada ruang lingkup kegiatan seperti persiapan administrasi dan teknis, lalu ada ruang lingkup materi, salah satunya itu perumusan tujuan kebijakan strategi penataan ruang. Nah, di sini ada gambaran umum mengenai Kecamatan Jatibarang sendiri dan Kabupaten Indramayu. Nah, di sini itu Kecamatan Jatibarang terdiri dari 15 desa. Lalu ini ada peta administrasi Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Lalu di bab 2 itu ada pengalaman perusahaan dari PT Mega Sinar sendiri. Nah, di sini PT Mega Sinar ini sudah
cukup banyak memiliki pengalaman dan pekerjaan baik produksi, penjualan, pemasaran, dan customer service, di mana kita didukung dengan memiliki tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional di bidangnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada struktur dari pekerjaan yang ada di PT Mega Sinar ini, seperti pengawasan teknis jembatan, ada pengumpulan data analisa data jalan tahun anggaran 2015 sampai 2021, lalu ada penyusunan master plan, lalu penyusunan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Kabupaten Indramayu, lalu ada pengawasan pembangunan irigasi, lalu penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, ada evaluasi pemanfaatan sarana prasarana persampahan, lalu penyusunan master plan manajemen pengelolaan limbah industri, tata lingkungan kota, Bekasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kecamatan Jatibarang. Nah, di sini bab 3-nya adalah pemahaman mengenai KAK, yaitu ada Mega Sinar ini harus dan bisa memahami berbagai informasi yang dijelaskan dalam kerangka acuan kerja RDTR Kecamatan Jatibarang. Nah, di sini itu meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, dan pendekatan dan metodologi kegiatan RDTR. Lalu ada pemahaman kerangka acuan kerja seperti pemahaman terhadap latar belakang dari penyusunan proyek RDTR Kecamatan Jatibarang ini sendiri. Lalu ada pemahaman terhadap maksud dan tujuan penyusunan proyek tersebut. Lalu pemahaman terhadap pendekatan metodologi, pemahaman terhadap kebutuhan tenaga ahli. Lalu di bab selanjutnya adalah tanggapan terhadap KAK sendiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pemahaman terhadap KAK. Di sini kita bisa mengetahui mengenai pemahaman terhadap substansi pekerjaan. Di sini terdapat kerangka acuan yang dimaksudkan sebagai penyelenggaraan penataan ruang pedesaan agar tercipta pemanfaatan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa tujuan dari kerangka acuan. Salah satunya tersusunnya struktur dan pola pemanfaatan ruang kota dan adanya pengelolaan kawasan perdesaan. Lalu untuk tanggapan terhadap KAK sendiri, KAK itu harus diurutkan dengan jelas dan bisa diketahui bahwa pendekatannya dan dalam penyusunan rencana lebih difokuskan untuk mengantisipasi kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Lalu untuk bab selanjutnya ada apresiasi dan inovasi. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang apresiasi terhadap pemahaman tentang penataan ruang dan inovasi terhadap ruang lingkup wilayah berdasarkan kerangka acuan penyusunan RDTR Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Lalu untuk bab selanjutnya ada metodologi. Nah, di sini itu ada standar-standar perencanaan untuk sarana pendidikan. Bisa dilihat di sini ada hasil-hasil dari surveinya. Tabel ini sudah dijelaskan semuanya. Lalu rencana kerja juga, di sini rencana kerja kita ada persiapan dasar, persiapan teknis survei, lalu kita mengumpulkan tabulasi data dan kompilasi data, analisis data, tahapan penyusunan laporan dari pendahuluan, laporan draft final, laporan final. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli. Dari tenaga ahli ini terdapat 25 tenaga ahli. Selanjutnya terdapat jadwal penugasan personil. Ini terbagi menjadi dari seluruh masing-masing 23 tenaga ahli ini terbagi menjadi 5 bulan, yaitu pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Selanjutnya terdapat data organisasi perusahaan, yang dimana latar belakang perusahaan, lingkup pelayanan perusahaan, ini sudah dijelaskan oleh sebelum-sebelumnya, dan selanjutnya pada data administrasi perusahaan ini sudah dijelaskan pada bagian buku pertama. Yang pertama oleh Dr. Kelvin, yang kedua Joni, Angelina, dan Nurhamida. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya terdapat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sistematika laporan.
ada staf pendukung, staf teknik yang terdiri dari pagelaran tersebut. Juga ada staf pendukung, hanya fasilitas pendukung. Adapun ada beberapa fasilitas yang terdapat di tabel. Penutup. Selanjutnya terdapat buku usulan biaya. Berikut adalah buku usulan biaya rencana detail tata ruang Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Biaya langsung personel dan biaya langsung non personel ini penyusunan rencana penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Jatibarang sebagai penyusunan RDTR Kabupaten Indramayu dan terdapat direktur yaitu Indah Nur Azizah. Billing rate yang dipakai di sini itu sudah berdasarkan pedoman Ikindo tahun anggaran 2021. Untuk tenaga ahlinya terdapat ahli perencanaan wilayah, ahli arsitektur, ahli sipil, ahli ekonomi wilayah, ahli GIS, dan ahli lingkungan. Dan total biaya tenaga ahli yaitu 380.650.000. Dan selanjutnya untuk tenaga penunjangnya itu ada asisten ahli perencanaan wilayah, asisten arsitektur, surveyor, drafter, dan staf administrasi dengan total 169.350.000. Dan berikut yaitu biaya langsung non personil dibagi 6. Terdapat perjalanan dinas, biaya survei, biaya presentasi, biaya komunikasi dan dokumentasi, serta biaya laporan dan biaya lain-lain. Yang pertama itu ada biaya perjalanan dinas dan terdapat total 39.900.000 itu jenis biayanya transportasi, konsumsi, dan biaya penginapan selama 14 hari. Untuk biaya surveinya, jenis biayanya kita sewa plotter, sewa GPS, ATK, kertas AVS, spidol, biaya OSA, dan peta A3, dan mendapatkan total 7.568.000. Dan ini terdapat biaya focus group discussion atau FGD, jenis biayanya sewa infokus, sewa layar infokus, dan ini dana insentifnya itu untuk SKPD, untuk camat, lurah, tokoh masyarakat, BPD, dan LPM, dan terdapat OSA atau tim ahlinya. Biaya satuan untuk dana insentif ini 100-150.000 dan mendapatkan total 2.800.000. Dan selanjutnya biaya komunikasi dan dokumentasi itu terdapat isi ulang pulsa, jasa fax, jasa telepon, jasa internet, dan sewa kamera. Untuk pemakaian 5 bulan dan sewa kamera 2 bulan. Total biayanya 11.100.000. Dan untuk biaya laporannya terdapat tinta 4 warna, kertas HVS ukuran A4, kertas HVS ukuran A3. Yang satu rimnya terdapat harga 45.000 dan harga 65.000. Dan ini untuk penjilidannya. Selanjutnya ada penjepit kertas dan ada flash disk serta materai dengan total 5.040.000. Dan ini adalah biaya lain-lainnya, terdapat PPN 11% dan PPH 4%, dan total biayanya 115.950.000. Untuk total biaya keseluruhannya dari biaya langsung personil, tenaga ahli, dan tenaga penunjang, yaitu tenaga ahli 380.650.000, tenaga penunjang 169.350.000, dan untuk biaya langsung non personilnya, biaya perjalanan dinas 39.900.000, biaya survei 7.568.000, biaya FGD 2.800.000, biaya komunikasi dan dokumentasi 11.100.000, biaya laporan 5.040.000, dan biaya lain-lain 115.950.000 dengan jumlah 732.358 juta.
Berikut adalah buku 3. Mungkin dari penjelasan PT Mega Sinar cukup segitu untuk buku 1, buku 2, dan buku 3-nya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.